Assalamualaikum Video kali ini kami akan mempresentasikan perancangan kami yang dimana kami merancang sistem manajemen inventaris gudang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Muhammad Gilan Algina yang dimana menjadi project manager, dan yang kedua ada Naufal Naban, saya sendiri menjadi UI UX designer, dan yang ketiga ada Kakak Rizky, dia menjadi front end developer. Yang keempat ada Julpan Hakiki, ya, dia menjadi back end developer, dan yang kelima ada Adinda Raina Salsabila yang dimana dia juga menjadi back end developer, dan yang terakhir ada Muhammad Jikiri Siddiq Mutakin, dia menjadi sistem analis. Nah, langsung saja ke pembahasan. Untuk pembahasan pertama ada latar belakang. Nah, latar belakangnya mengapa kami merancang sistem manajemen inventaris gudang, karena sistem pencatatan secara manual seringkali menimbulkan kesalahan, kesulitan dalam pemuatan stok barang, dan juga lamanya penyusunan laporan secara manual. Selanjutnya, pembahasan yang kedua ada tujuan utama perancangan. Nah, tujuan utama perancangan kami di sini adalah mempermudah pengelolaan data barang. Yang kedua, mencatat barang masuk dan keluar secara otomatis, dan yang ketiga mengurangi human error, dan yang keempat menyediakan informasi stok barang secara real time, dan yang terakhir ada menyediakan laporan inventaris secara otomatis. Nah, untuk pembahasan ketiga ada ruang lingkup sistem, yang dimana ruang lingkup sistem itu yang termasuk di dalam sistem. Contohnya seperti yang kami masukkan ada manajemen data barang, pengelolaan data barang masuk dan keluar, dan yang ketiga ada manajemen stok otomatis, dan yang keempat pencarian dan filter data, dan yang terakhir itu laporan inventaris. Nah, yang keempat ada user person, yang dimana user person ini bertujuan untuk menentukan tujuan si pengguna. Contohnya tugas admin nih, mengelola data barang, mengelola pengguna, dan juga melihat laporan. Nah, ada juga tugas staf atau operator gudang, yang dimana dia mencatat barang masuk dan keluar, dan juga memperbarui stok barang. Nah, selanjutnya ada kebutuhan fungsional, yang dimana kebutuhan fungsional ini sangat penting dalam perancangan suatu sistem yang sedang dirancang. Contohnya kebutuhan fungsional itu seperti fitur-fitur yang harus ada dalam suatu aplikasinya. Contohnya kami menyarankan fitur-fitur, contohnya yang pertama itu ada autentikasi pengguna, yang kedua manajemen data barang, dan yang ketiga manajemen kategori barang, yang keempat ada pencatatan barang masuk dan keluar, dan yang selanjutnya ada update stok otomatis, dan selanjutnya ada filter dan sharing data, sorting data. Yang kesembilan ada laporan inventaris, yang ke-10 ada riwayat transaksi, yang ke-11 ada manajemen user, dan yang ke-12 ada notifikasi stok minimum. Kebutuhan yang non fungsional, yang dimana kami menyarankan adanya fitur performance, security, availability, usability, reliability, scalability, dan compatibility, dan yang terakhir ada backup dan remove query. Nah,
Untuk selanjutnya ada proses elisitasi. Nah, elisitasi tahap pertama kami merupakan rekomen kami kepada si stakeholder atau admin gudang dan juga staf gudang atau operator gudang. Nah, ini elisitasi kami yang direkomendasikan masing-masing ada 6. Selanjutnya untuk elisitasi tahap 2 itu menambahkan kebutuhan yang mereka mau, contoh. Nah, kami menambahkan menjadi 12. Nah, ini dan tahap ketiga juga berdasarkan kepentingan prioritas ini yang kami prioritaskan. Lanjut ke elisitasi tahap 4 yang dimana dokumentasi kebutuhan ini kami dokumentasikan, dan yang kelima itu elisitasi tahap final yang dimana yang fitur-fitur yang final ini pasti bakal ada di si aplikasinya. Slide ini, saya akan menjelaskan tentang use case diagram pada sistem inventaris manajemen gudang. Nah, use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Nah, dalam sistem ini terdapat dua aktor utama, yaitu ada staf gudang dan admin. Nah, admin memiliki kelola lebih luas, memiliki hak akses yang lebih luas seperti untuk mengelola data, melihat laporan, serta menerima notifikasi stok minimum. Nah, untuk staf gudang biasa bertugas melakukan pencatatan barang masuk, barang keluar, serta memantau perubahan secara otomatis. Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai fungsi-fungsi yang tersedia di dalam sistem. Slide ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi use case, login, dan logout. Login merupakan proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses sistem. Pengguna memasukkan username dan password yang kemudian diverifikasi oleh sistem. Jika valid, maka pengguna akan diarahkan menuju halaman utama oleh sistem. Lalu logout. Nah, logout digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem sehingga keamanan data dapat terjaga dan mencegah hak akses yang tidak sah ketika perangkat ditinggalkan. Nah, selanjutnya pada slide ini, pada use case data barang dan deskripsi kelompokan barang berdasarkan kategori. Nah, pada use case data barang, admin dapat melakukan overshift root, yaitu create, delete, update terhadap barang. Nah, informasi yang dikelola meliputi nama barang, kode barang, kategori barang, informasi stok, dan lainnya. Sementara itu, pada use case berdasarkan kategori kelompokan barang berdasarkan kategori, ini memungkinkan untuk mengelompokkan barang ke dalam kategori tertentu sehingga proses pencarian dan pengelolaan inventaris menjadi lebih mudah dan lebih terstruktur. Selanjutnya adalah lihat laporan inventaris lengkap dan kelola akun pengguna. Slide ini menjelaskan dua fungsi yang penting bagi administrator. Yang pertama, fitur lihat laporan inventaris lengkap yang memungkinkan admin untuk memperoleh informasi mengenai stok barang, barang masuk, barang keluar, dan dalam bentuk laporan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, fitur kelola akun pengguna yang digunakan untuk menambah, mengubah, atau menghapus akun pengguna sistem. Nah, sehingga pengelolaan hak akses dapat dilakukan dengan baik. Nah, selanjutnya, notifikasi stok minimum dan catat barang masuk dengan detail. Nah, pada fitur notifikasi stok minimum, sistem akan secara otomatis memberikan pemberitahuan ketika
jumlah stok suatu barang mencapai batas minimum yang telah ditentukan. Nah, fitur ini membantu menghindari kekurangan stok. Sedangkan fitur catat barang masuk dengan detail digunakan oleh petugas untuk eh, apa? Untuk mencatat setiap barang yang masuk ke gudang beserta informasi jumlah, tanggal pemasok, dan informasi lainnya, sehingga data inventaris akan selalu terbarui. Selanjutnya, deskripsi use case catat barang keluar dan lihat update stok otomatis. Nah, use case catat barang keluar digunakan untuk mencatat distribusi atau pengeluaran barang dari gudang. Setiap transaksi barang keluar akan mengurangi jumlah stok yang tersedia. Lalu, eh, setelah transaksi, setelah transaksi berhasil dicatat, sistem secara otomatis menjalankan fitur update stok otomatis sehingga jumlah stok yang ditampilkan sesuai dengan kondisi stok yang ada di gudang. Selanjutnya ada cari barang dan filter dan sorting data. Nah, fitur cari barang digunakan agar memungkinkan pengguna untuk mencari barang tertentu dengan kata kunci yang sesuai. Nah, selain itu ada juga filter dan sorting data, yang mana ini ya berguna untuk memfilter atau mengelompokkan data yang dibutuhkan sesuai dengan kategori, misalkan berdasarkan nama barang, jumlah stok, atau tanggal transaksi. Lalu selanjutnya masuk ke activity diagram. Nah, yang pertama ada activity diagram login, lalu ada activity diagram logout. Nah, activity diagram login menggambarkan alur aktivitas, mulai dari pengguna memasukkan kredensial, lalu sistem melakukan validasi hingga pengguna bisa berhasil masuk ke dalam sistem. Jika data tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, lalu sedangkan untuk activity diagram logout, activity diagram logout ini menunjukkan proses penggunaan keluar dari sistem yang diakhiri dengan penghapusan sesi aktif. Nah, penghapusan sesi aktif dan kembali ke halaman login. Selanjutnya ada activity diagram kelola data barang dan kelompokan data barang. Nah, pada diagram ini ditunjukkan alur pengelolaan data barang mulai dari menambahkan, mengubah, hingga menghapus data barang. Data barang. Sistem akan melakukan validasi sebelum menyimpan perubahan ke database. Selain itu, terdapat juga proses pengelompokan barang berdasarkan kategori. Nah, yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan serta pencarian barang dalam gudang. Nah, selanjutnya ada activity diagram lihat laporan inventaris lengkap dan activity diagram kelola akun pengguna. Activity diagram lihat laporan inventaris lengkap ini menjelaskan proses, menggambarkan bagaimana pengguna meminta laporan sistem, kemudian sistem mengambil data dari database. Nah, lalu sistem akan menampilkan hasil laporan. Nah, sementara itu, activity diagram kelola akun pengguna menjelaskan proses penambahan, perubahan, maupun penghapusan akun pengguna yang dilakukan oleh administrator dengan tetap memperhatikan validasi data. Selanjutnya,
ada activity diagram notifikasi stok minimum dan catat barang dengan detail. Nah, pada activity diagram ini, sistem secara berkala memeriksa jumlah stok barang. Jika stoknya berada di bawah batas, maka sistem akan menampilkan notifikasi pada pengguna terkait. Nah, selain itu, untuk catat barang dengan detail, pencatatan barang masuk menunjukkan proses input data barang masuk yang kemudian diverifikasi oleh sistem dan disimpan ke database, sehingga stok barang bertambah secara otomatis. Nah, selanjutnya ada activity diagram catat barang keluar dan lihat update stok otomatis. Nah, diagram ini menambahkan alur pencatatan barang keluar yang dimulai dari input data. Input data transaksi sehingga penyimpanan ke database. Setelah transaksi berhasil dilakukan, sistem akan secara otomatis memperbarui jumlah stok barang yang tersedia. Dengan mekanisme ini, informasi stok dapat selalu akurat dan dapat dipantau secara real time. Nah, lalu ada activity diagram cari barang dan filter dan sorting data. Nah, pada bagian ini menjelaskan proses pencarian dan penyaringan data. Pengguna memasukkan kata kunci atau kode barang, kemudian sistem akan memproses permintaan tersebut, mengambil data yang sesuai dari database, dan menampilkan hasil yang telah difilter maupun diurutkan sesuai kebutuhan pengguna. Fitur ini membantu meningkatkan efisiensi dalam menemukan informasi barang di gudang. Nah, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram. Kelas diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar bagian yang ada dalam sistem. Di dalamnya terdapat beberapa komponen utama, yaitu ada user, ada admin, ada staff, ada barang, ada kategori, laporan, transaksi masuk, transaksi keluar, dan notifikasi. Selanjutnya di sini ada sekuensi diagram login. Ditunjukkan alur ketika pengguna masuk ke sistem dengan melakukan validasi data akun terlebih dahulu. Sedangkan sekuensi diagram logout ditunjukkan proses ketika pengguna keluar dari sistem sehingga sesi pengguna berakhir dan kembali ke halaman login. Selanjutnya, sekuensi diagram kelola data barang. Pada sekuensi diagram kelola data barang ini, admin dapat melakukan tambah, ubah, maupun hapus data barang yang kemudian diproses oleh sistem. Sedangkan sekuensi diagram kelompokan data barang berdasarkan kategori, mengelompokkan data barang berdasarkan kategori tertentu sehingga lebih mudah dikelola dan dicari. Selanjutnya, sekuensi diagram lihat laporan inventaris lengkap. Sistem menampilkan data inventaris yang dibutuhkan oleh pengguna. Sedangkan sekuensi diagram kelola akun pengguna dapat mengelola akun pengguna, bisa menambahkan atau menghapus akun. Selanjutnya, pada sekuensi diagram notifikasi stok minimum, sistem akan memberikan pemberitahuan ketika stok barang mencapai batas minimum. Sedangkan sekuensi diagram catat barang masuk dengan detail, barang akan dicatat saat masuk dengan detail, petugas mencatat barang yang masuk dan sistem akan memperbarui data stok secara otomatis. Lalu ada sekuensi
diagram catat barang keluar. Pada diagram ini, petugas mencatat transaksi barang yang keluar dari gudang. Sedangkan pada sekuensi diagram lihat update stok otomatis, sistem akan menampilkan jumlah stok terbaru setelah terjadi perubahan data. Selanjutnya, sekuensi diagram cari barang. Pengguna dapat mencari barang berdasarkan kata kunci tertentu, sedangkan sekuensi diagram fitur dan sorting data, pengguna dapat menyaring dan mengurutkan data sesuai kebutuhan agar informasi lebih mudah ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan kelompok 187 Muhammad juga sudah Mutarkin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang DFD level 0. Di sini apa itu gambaran sistem calon sebagai satu kesatuan atau kesatuan yang berinteraksi dengan entitas luar. Entitas luar yang dimaksud yaitu ke arah admin dan juga staf gudang. Admin yaitu sebagai mengelola data barang, kategori, akun, dan juga lihat. Selanjutnya yaitu entitas luar lainnya yaitu staf gudang. Staf gudang mencatat barang masuk dan juga keluar stok barang dan juga cari barang. Untuk aliran data utama, admin memberi data barang, kategori, dan juga akun ke sistem penyimpanan. Sistem memberi laporan atau notifikasi ke admin. Sistem mengirim data transaksi masuk keluar, sistem update stok otomatis. Sistem menampilkan hasil pencarian dan stok berstaf. DFD level 0 menunjukkan siapa saja yang terhubung ke sistem dan apa yang mereka kirim dan juga terima. Selanjutnya yaitu ke DFD level 1 yaitu DFD level 1 memecah proses tunggal di level 0 menjadi 5 proses utama sesuai ruang lingkup. Prosesnya yang pertama yaitu manajemen data barang dan proses 2 pencatatan barang masuk dan keluar, proses 3 manajemen otomatis, proses 4 pencarian dan filter data, proses 5 laporan inventaris dan notifikasi. Entitas luar tetap sama, admin dan staf, dan data antar proses. Proses pertama mengirim data barang ke proses 2 dan juga 3, proses kedua mengirim transaksi ke proses 3 untuk update stok, proses ketiga mengirim info stok ke proses 5 untuk laporan, proses 4 mengambil data dari proses 1 untuk pencarian. Level 1 memperlihatkan modul-modul utama sistem hubungan data antar modul. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian slide 34 yaitu DFD level 2, proses 1 dan proses kedua. Proses ke-1 intinya yaitu manajemen data barang dan kategori, yaitu tambah, edit, hapus barang, dan juga kelola kategori. Yang pertama, untuk aliran data, admin input data barang disimpan ke file atau juga ke data barang. Admin pilih kategori, disimpan ke data kategori. Staf membaca data barang dari proses ini untuk pencatatan transaksi. Proses kedua yaitu pencatatan barang masuk dan juga keluar. Untuk proses 2.1 catat barang masuk, tanggal, jumlah supplier,
2.2 catat barang keluar, tanggal, jumlah, tujuan. Aliran data step input transaksi masuk disimpan ke data transaksi dan kirim ke proses 3 untuk kemas stok. Step input transaksi keluar simpan ke data transaksi dan kirim ke proses 3 untuk mengurangi stok. Intinya proses ke-1 dan kedua adalah sumber utama untuk stok dan transaksi. Untuk bagian proses yang keempat, yaitu proses pertama yaitu mencari barang, menerima pencarian untuk ke data barang. Yang kedua yaitu filter data, menyaring data berdasarkan kategori tentang stok dan juga yang lain. Yang ketiga yaitu sorting data, mengurutkan data ascending, descending berdasarkan nama, stok atau harga. Dan data step memasukkan keyword, pencarian nama, kode, kategori. Proses untuk yang pertama yaitu membaca data barang. Untuk step memiliki kriteria filter, misal kategori adalah elektronik, yaitu mencari data barang menampilkan ke step. Step memiliki kriteria sorting, stok tertinggi kerendah, data barang hasil sorting ditampilkan ke step. Proses 4 tidak mengubah data, hanya membaca dari data barang yang sudah dikelola oleh proses 1. Hubungan dengan proses lain dari proses ke proses dan juga data yang dikirim. Proses 1 manajemen barang, proses 4 data barang, data untuk mencari filter, proses 4 hasil pencarian filter atau sorting. Untuk slide 35 yaitu inti dari DFD level 2 proses 3 dan juga proses keempat, yaitu manajemen. Untuk proses yang pertama dulu, yang proses ketiga, manajemen stok otomatis, stok tambah dan juga kurang, ataupun cek stok minimum. Aliran data, menerima data dari proses kedua, barang masuk dan keluar, baca data barang dari data barang, update stok di data barang, jika stok batas minimum, kirim notifikasi ke proses kelima. Proses ini adalah otak logika stok sistem. Stok berubah real time setiap transaksi. Dan juga slide terakhir, DFD level 2 proses 5 dan proses 6. Untuk proses kelima yaitu menyediakan laporan stok, barang masuk, barang keluar, dan notifikasi stok minimum. Yang pertama yaitu generate laporan stok, membaca data barang, tampilkan laporan stok terkini. Yang kedua, generate laporan barang masuk, jenis masuk, tampilan laporan. Yang ketiga, laporan barang keluar, yaitu membaca transaksi, apakah tampilan laporannya keluar. Yang keempat yaitu mengirim notifikasi stok minimum, yaitu menerima sinyal dari proses 3, kirim notifikasi admin dan juga staff. Aliran datanya, admin memiliki menu laporan inventaris. Subproses 5.1 membaca data barang, tampilkan laporan stok ke admin. Subproses 5.2 membaca data transaksi, tampilan laporan ke admin. Admin memilih laporan barang keluar. 5.3 membaca data transaksi, data jenis keluar, tampilkan laporan ke admin. Proses ketiga, update stok, mendeteksi stok, batas minimum, kirim data ke subproses 5.4. 5.4 mengirim notifikasi ke admin dan juga staff. Hubungan dengan proses lain, dari proses ketiga ke proses 5.4, peringatan stok minimum atau ya gimana batasan minimum. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir, DFD level 2 proses 6. Tujuannya yaitu di sini untuk
admin mengelola staf akun staf gudang, menambah, edit, hapus, atau reset password bila untuk member pelanggan, takutnya bila terjadi sesuatu password lupa, bisa ada fitur reset password. Proses yaitu yang pertama tambah akun, yang kedua edit akun, yang ketiga hapus akun, yang keempat reset password. Dan data ada input data akun baru, simpan ke data user, update ke data user, reset password, enkripsi password baru, simpan ke data user. Hubungan dengan proses lain, proses 6 berdiri sendiri, hanya diakses admin, menyimpan ke data user. Proses lain yaitu login akan membaca data user untuk autentikasi. Sekian, terima kasih. Pemateri selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Rizky. Slide ini saya akan menjelaskan tentang RAD atau Entity Relationship. Entity Relationship ini digunakan untuk merancang struktur basis pada sistem inventaris gudang RAD. RAD ini menunjukkan bagaimana setiap data saling terhubung satu sama lain, misalnya data barang terhubung dengan kategori barang, kemudian transaksi barang masuk dan barang keluar juga terhubung dengan barang yang ada di gudang. Dengan adanya RAD, penyimpanan data menjadi lebih terstruktur dan mengurangi terjadinya duplikasi data. Dengan lebih cepat karena hubungan antar data sudah dirancang dengan jelas sejak awal. RAD ini menjadi dasar dalam pembuatan database yang nantinya digunakan oleh sistem untuk menyimpan seluruh informasi inventaris. Slide berikutnya ada sitemap. Selanjutnya adalah sitemap dari aplikasi inventaris gudang yang kami rancang. Sitemap berfungsi untuk menggambarkan struktur menu atau navigasi yang tersedia dalam sistem. Dari diagram ini kita dapat melihat bagaimana pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Setelah pengguna melakukan login, pengguna dapat mengakses berbagai fitur sesuai hak aksesnya. Setiap pengelola data barang, transaksi barang, masuk dan keluarnya, laporan inventaris, serta pengelolaan akun pengguna. Dengan adanya sitemap ini, struktur aplikasi menjadi lebih jelas sehingga pengguna dapat menggunakan sistem dengan lebih mudah tanpa merasa bingung atau ambigu dalam berpindah menu. Nah, slide selanjutnya user flow atau user flow untuk admin dan staf gudang. User flow digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan pengguna saat menggunakan sistem. Alur ini dimulai dari proses login, kemudian pengguna masuk ke dashboard dan memilih fitur yang ingin digunakan. Untuk admin, alurnya lebih berfokus pada pengelolaan data barang, pengelolaan akun pengguna, serta melihat dan mencetak laporan inventaris. Sedangkan untuk staf gudang, alurnya lebih berfokus pada pencatatan barang masuk, pencatatan barang keluar, dan pemutuan stok barang yang tersedia di gudang. Dengan adanya user flow ini, kami dapat memastikan bahwa setiap proses dalam sistem berjalan secara logis, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan pengguna di lingkungan gudang.
Baik, sekarang pada slide ini ditampilkan tampilan awal dari aplikasi inventaris gudang berbasis desktop. Pertama adalah halaman login yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman utama desktop. Nah, di halaman utama ini terdapat menu navigasi yang memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai fitur seperti manajemen barang, laporan, dan pengelolaan akun. Kemudian pada slide ini dijelaskan fitur pengelolaan manajemen barang. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan penamaan barang ke dalam sistem. Setiap barang yang berhasil ditambahkan akan memunculkan notifikasi sebagai tanda bahwa proses input data telah berhasil dilakukan. Fitur ini sangat penting untuk memastikan data inventaris selalu terupdate. Nah, kemudian pada slide ini menampilkan fitur pengelolaan barang masuk dan barang keluar. Fitur ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi pergerakan barang di gudang. Setiap aktivitas barang masuk maupun keluar akan disertai dengan notifikasi, sehingga pengguna dapat memantau perubahan stok secara real time dan lebih akurat. Nah, pada slide ini ditampilkan fitur laporan inventaris. Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat ringkasan data barang yang tersedia di gudang. Selain itu, sistem juga menyediakan opsi untuk menyetak laporan inventaris, sehingga memudahkan dalam dokumentasi maupun pelaporan kepada pihak terkait. Nah, pada slide terakhir ini menjelaskan tentang pengelolaan manajemen akun. Fitur ini memungkinkan admin untuk mengatur akun pengguna, termasuk menambah, mengedit, maupun menghapus akun yang sudah tidak digunakan. Dengan adanya fitur ini, keamanan dan pengelolaan akses dapat lebih terkontrol. Baik teman-teman, biar lebih jelas, saya di sini akan mendemonstrasikan aplikasi sistem manajemen inventaris gudang berbasis web. Aplikasi ini digunakan untuk membantu pencatatan stok barang, pemantauan persediaan, serta pengelolaan data barang secara real time. Nah, pertama-tama kita masukkan username. Kita masuk sebagai admin. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian klik masuk. Nah, kita masuk ke menu dashboard. Nah, di sini kita bisa melihat ringkasan data seperti total stok, jumlah barang yang hampir habis, dan informasi penjual. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat monitoring sehingga pengguna bisa langsung mengetahui kondisi gudang secara cepat. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen barang. Nah, di sini di menu ini kita bisa melihat atau menambahkan barang baru ke inventaris gudang. Kita bisa melihat nama barangnya, kategorinya, stoknya berapa, stoknya berapa, satuannya berapa, kemudian lokasi raknya di mana, kemudian tanggal update-nya tanggal berapa, kemudian statusnya di mana, kemudian aksi. Di sini kita bisa menghapus atau mengedit barang
sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kita masuk ke menu barang masuk. Nah, di menu ini kita bisa memasukkan barang baru atau merestock barang yang hampir habis. Contohnya kita mau merestock tinta printer. Nah, kita masukkan jumlah barang yang akan masuknya. Kita masukkan 50, kemudian tanggalnya sesuai. Coba kita nama suppliernya, kemudian tambahkan keterangan. Ini bebas sesuai kebutuhan. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah disimpan, maka akan otomatis masuk ke riwayat barang masuk. Sini kan ada tadi tanggal 1, kemudian barangnya tinta printer, jumlahnya 50, sebagai alamat dan keterangannya stok. Nah, kemudian kita masuk ke halaman barang keluar. Sama seperti barang tadi, kita pilih barang yang akan keluar dari gudang, kemudian masukkan jumlah barang yang keluarnya. Kita sesuaikan tanggalnya, kemudian kita ketik tujuan atau penerimanya, kemudian kita tambahkan keterangan. Kemudian klik simpan. Nah, dan otomatis barang keluar tadi masuk ke riwayat barang keluar. Sini ada tanggal keluarnya, tanggal berapa, kemudian barangnya apa, kemudian jumlahnya berapa, kemudian tujuannya mana, dan keterangannya. Lanjut kita masuk ke laporan inventaris. Nah, di sini di laporan inventaris kita bisa melihat total jenis barangnya, apa aja, kemudian total stok keseluruhannya, kemudian stok kritisnya ada berapa, kemudian total unitnya ada berapa, dan total unit keluarnya ada berapa. Sini langsung. Nah, kalau mau dalam bentuk fisik, kita bisa langsung mencetak laporannya agar bisa di print out. Terakhir, mungkin ini untuk manajemen akun. Admin bisa memilih atau mengganti akun sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa login ke akun staf gudang. Mungkin sekian demonstrasi dari saya. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini mampu mempermudah pengelolaan data barang
kemudian meningkatkan efisiensi kerja, serta meminimalisir kesalahan pencatatan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.